Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Oke, berbicara tentang timnas Indonesia, menarik teman-teman ya. 2 hari lagi kita akan menghadapi partai hidup mati melawan Tiongkok ya. Pada tanggal 5 Juni jam 20.45 di Stadion Kebanggaan kita, di Stadion GBK Gelora Bung Karno. Nah, timnas Indonesia sudah melakukan training center dan mengumpulkan semua pemain-pemain baik pemain abroad maupun pemain lokal kita ya di Bali ya, kemarin di tempat training centernya Bali United ya. Nah, timnas Indonesia sudah balik kembali ke Jakarta dan sudah memulai latihan kemarin ya, pada hari Senin kemarin tanggal 2 Juni ya. Target Indonesia adalah kemenangan, karena dengan kemenangan kita bisa langsung uh, melihat kembali ya timnas kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 di peringkat ketiga ataupun keempat. Nah, ini target yang realistis ya, yang diberikan oleh PSSI. Bisa saja kita bisa lolos langsung, tapi itu persentasenya agak kecil, yaitu sekitar 10%, karena yang kita ketahui ya, Jepang sudah memastikan lolos. Nah, syarat untuk lolos langsung itu agak sedikit berat ya teman-teman, karena kita lawan Cina, Australia melawan Jepang, dan setelah itu Australia melawan Arab Saudi. Kita bertandang ke Jepang ya, berharap keajaiban ya kita bisa menang lawan Jepang, dan yang besok ini kita akan menang melawan Cina, jadi kita mempunyai 6 poin dan poin 15. Tapi ya, itu ada syaratnya. Australia harus tergelincir ya. Melawan Jepang mereka kalah dan melawan Arab Saudi mereka seri, itu kita realistis bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Kita berada di peringkat 2. Tetapi itu kita kesampingan terlebih dahulu ya. Yang penting kita fokus aja melawan Cina ya. Karena kemenangan mutlak didapat oleh timnas Indonesia ini. Dan pemain-pemain kita bisa dibilang sudah mewah ya, karena sudah kita ketahui juga asuhan dari Patrick Kluivert ini ya, sudah latihan begitu lama, karena kan jeda liga itu sudah selesai ya. Jadi pemain-pemain leluasa untuk datang ke Indonesia berlatih dan yang menjalin chemistry di antar pemain. Jadi itu hanya menjadi keuntungan buat kita ya. Tetapi kita ingat ya, di partai pertama di kandang Cina kita mengalami kekalahan 2-1. Nah, ini yang harus dikoreksi oleh tim Indonesia itu sendiri ya. Jangan sampai kita kecolongan lagi, dan jangan sampai kita melakukan blunder lagi melawan Cina besok di kandang kita sendiri, yaitu di Stadion GBK. Karena Cina itu bukan lawan yang mudah, Cina itu lawan yang sulit. Mereka juga butuh menang ya. Jadi tidak tidak ada lagi istilahnya coba-coba ataupun apa namanya, menganggap remeh lawan, karena mereka juga butuh menang, kita pun juga butuh menang. Mereka fight, kita juga fight ya. Jadi tidak ada kata uh, coba-coba lagi ya. Jadi itulah yang menjadi tantangan sendiri buat PT Clifford sendiri. Tapi selain PT Clifford juga asisten PT Clifford juga pasti sudah mengetahui ya, dan sudah belajar dari uh, pengalaman timnas Indonesia melawan Cina kemarin, kesalahan-kesalahan apa yang harus diperbaiki dan metode apa yang harus dilakukan untuk melawan Cina besok ini teman-teman ya. Jadi kita harus dukung ya timnas Indonesia kita, agar kita bisa langsung fight ya, bisa menang, bisa di peringkat ketiga ataupun keempat untuk bisa melaju ke babak keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah, di training center kemarin ya, ada satu nama yang menarik, yaitu Stefano Lillipali ya. Kemarin di training center ya, mereka latihan, dia mencetak 3 gol dari 4 gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia ya. Di situ Lillipali mencetak 3 gol ya. Itu merupakan suatu sinyal ya, dan merupakan suatu pembuktian dari Lillipali itu sendiri bahwa Lillipali itu layak untuk dipanggil ke tim Indonesia dan juga layak untuk diturunkan melawan Cina besok. Dan kalau kita, terutama gue sendiri ya, gue yakin sih Lillipali akan ikut ya rombongan ke
pada tanggal 5 besok ya, di 23 pemain, karena Lili Pali adalah menjadi tumpuan dan menjadi kebutuhan timnas Indonesia ya, karena di situ minus Ratna Uramangun ya. Jadi Lili Pali bisa menggantikan posisi Ratna Uramangun, dan di training center kemarin Lili Pali bermain sangat ciamik sekali dan menunjukkan kualitas dia, walaupun umur Lili Pali sendiri sudah 35 tahun ya teman-teman ya. Ya terbukti semakin tua semakin jadi teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk Lili Pali dicoret ya bisa dibilang tipis ya. 90% Lili Pali bakal di bawah 23 pemain ya melawan Cina besok ya. Jadi kita tidak usah khawatir teman-teman ya. Walaupun Ragnar Mangun, Ferdinand ya tidak bermain, kita masih ada pelapis yang bisa dibilang luar biasa. Ada Lili Pali, ada Rafael Struijk, ada Yakob Sayuri. Di situ juga kita minus Eliano ya. Tetapi kita untuk squad dari kiper, belakang dan tengah itu sangat full ya, jadi sangat kuat. Jadi hanya posisi dari wing striker kiri dan kanan yang kita kehilangan Ferdinand dan juga Ragnar Uramangun. Jadi itu bisa ditutupi lah oleh pemain lain ya. Dan Peter Kluivert dan asistennya juga tahu mana pemain yang dibutuhkan untuk melawan Cina besok. Karena di babak pertama itulah yang penting ya, untuk mengembangkan permainan dan kita bisa mencetak hasil ya. Karena babak pertama itu adalah babak untuk mengamankan poin kita dan mengamankan permainan kita. Di babak pertama kita bagus, otomatis babak kedua kita bisa menyeimbangkan permainan di babak pertama. Tapi jika babak pertama kita sudah melempam, sudah jelek, ya otomatis kita susah untuk bangkit ya di babak kedua. Dan lawan pun juga semakin superior apabila kita bermain babak pertama itu jelek. Makanya babak pertama wajib menurunkan pemain-pemain yang bisa dibilang menjadi tim inti ya. Seperti melawan Bahrain kemarin, minus Ragnar dan juga minus Marcelino dan minus Martin Paes dan juga Eliano ya. Jadi itulah tantangan sendiri buat Peter Kluivert ya. Jangan lagi memasang pemain-pemain yang bisa dibilang rolling ya. Jadi itulah yang membuat pemain Indonesia jadi kacau ya. Kasihlah keluluasan untuk Peter Kluivert untuk memilih pemain dan juga belajar dari pengalaman kemarin yang melawan Cina di pertandingan pertama di kandang Cina itu ya. Seharusnya kita bisa mencuri poin, tetapi ya sudah, hasil bisa dibilang mengecewakan buat kita bersatu. Tapi kita akan balas di sini di GBK. Kita harus menang. Tidak usah memikirkan skor berapapun juga, yang penting kita wajib menang. Permainan kita lihat di lapangan ya. Yang penting kita kompak dan juga bisa menghasilkan poin yang maksimal, yaitu 3 poin ya untuk timnas Indonesia kita, agar kita bisa di peringkat ketiga dan keempat ya, untuk bisa lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Jangan lupa dukung 2 hari lagi teman-teman ya, partai Indonesia melawan China, hidup mati kita ya di Stadion GBK. Ayo berbondong-bondong teman-teman, kita dukung, support ya timnas kita ya, karena dengan dukungan kalian semua ya, timnas Indonesia ya bisa memberikan hasil yang terbaik, dan itu yang dibutuhkan oleh mereka ya. Support dari kita semua ya, euforia dari kita semua ya, untuk membakar semangat dan juga memberikan motivasi kepada pemain-pemain kita, terutama tim Indonesia, agar mereka bisa membuahkan hasil yang terbaik di pertandingan besok ini teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu dengan Go Yudi. Ciao.